Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesempatan semuanya untuk dapat berjumpa kembali dengan nikmat-nikmatnya yang agung. Selalu kita ucapkan kalimat syukur, yakni alhamdulillah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu selawat kepada beliau dan terus-menerus mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita bisa berjumpa beliau telaganya Al-Kautsar, meminum airnya hingga hilang rasa haus kita, rasa lapar kita untuk selama-lamanya. Amin. Para santriwati Pondok Tahfiz Rehapati Jambi semuanya, apa kabar? Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua? Di pagi hari ini izinkan Abi ingin menyampaikan sebuah kajian yang temanya adalah wanita dalam Al-Quran. Wanita dalam Al-Quran. Insya Allah kajian ini nanti akan berlanjut secara bertahap. Insya Allah kita akan selesaikan wanita yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran beserta kisah-kisahnya, sehingga kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah, mengambil faedah, mencontoh para wanita yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Perlu anak-anakku semuanya ketahui, para santriwati, bahwasanya wanita dalam Islam ini posisinya amatlah mulia. Posisinya apa? Mulia. Ini sebabnya musuh-musuh Islam menghancurkan umat ini lewat perempuan, lewat wanita, lewat para akhwat. Karena dalam Islam wanita punya tugas yang sangat mulia. Wanita punya peran yang begitu dahsyat, yang para ulama menyebutkan bahwasanya kalau sebuah generasi itu baik, generasi itu akan menjadi generasi emas, maka perbaikilah wanitanya. Akan tetapi sebaliknya, kalaulah sebuah generasi itu bisa bobrok, bisa hancur, maka artinya para wanitanya yang pertama kali yang harus dihancurkan. Nah, antunna semuanya adalah para wanita. Para wanita yang perlu, yang berperan penting dalam keberlangsungan umat Islam ini. Antunna semuanya adalah calon ibu, calon istri yang insya Allah salihah semuanya. Amin. Tentu antuna di sini semuanya punya nilai plus, punya nilai lebih, karena antuna semuanya mempelajari Al-Quran. Tidaklah sama para wanita yang mempelajari Al-Quran itu tidak sama dengan wanita awam, wanita yang tidak mempelajari Al-Quran. Tidak sama, berbeda. Kalian sudah mempelajari Al-Quran,
sudah membacanya, sudah mempelajari tahsinnya, bahkan sudah menghafalkannya. Namun ada yang lebih penting daripada itu. Ya, ada yang lebih penting daripada itu. Apa itu? Yakni memahaminya. Ya. Maka di kajian kali ini penting bagi kita memahami apa sih kandungan daripada Al-Qur'an ini. Ya, sedikit banyak insyaallah akan Abi sampaikan wanita dalam Al-Qur'an. Ya, perlu kalian catat tentang wanita dalam Al-Qur'an ini adalah sebuah kisah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an ini. Yang pertama adalah kalian catat, kisah dalam Al-Qur'an itu berbeda dengan kisah di buku sejarah. Kisah dalam Al-Qur'an berbeda dengan kisah di dalam buku sejarah. Ya. Kenapa berbeda? Karena kisah di dalam Al-Qur'an itu jujur, ya, nyata. Artinya apa? Tidak ada kedustaan. Berbeda dengan kitab-kitab sejarah. Ya, kitab-kitab sejarah yang terkadang di dalamnya ada banyak kedustaan. Yang terkadang di dalamnya ada kepentingan orang lain sehingga diubahlah dari segi tahun, dari segi kisahnya dikarang-karang. Berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah. Kisahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha mengetahui. Ya. Kemudian kisah di dalam Al-Qur'an itu dia adalah petunjuk. Ya, kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu adalah petunjuk, berbeda dengan cerita, berbeda dengan dongeng, berbeda dengan cerita jenaka atau cerita sejarah yang terkadang bukan petunjuk yang kita dapatkan, akan tetapi apa? Hanya hiburan semata. Ya, berbeda dengan kisah dalam Al-Qur'an. Kisah dalam Al-Qur'an itu petunjuk. Kemudian kisah di dalam Al-Qur'an, ya, kisah di dalam Al-Qur'an itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail, ya, secara menyeluruh. Dan di dalamnya terdapat hikmah baik per huruf maupun per kata. Maka nanti kita akan pelajari juga, ya, bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu terdapat kaidah-kaidah huruf per hurufnya, kata per katanya, yang di dalamnya banyak sekali kita akan ambil, ya, ibrahnya, hikmahnya, faedahnya. Kemudian selanjutnya, tidak semua wanita di dalam Al-Qur'an disebut namanya. Tidak semua wanita di dalam Al-Qur'an itu disebut namanya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala hanya sampaikan apa? Bukan namanya langsung. Bukan namanya langsung, akan tetapi hanya julukan terkadang, atau harus dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dalam Al-Qur'an itu kisahnya siapa, wanita atas nama siapa, gitu. Ya, tidak disebutkan secara detail namanya. Nah, hanya satu wanita saja yang sangat-sangat istimewa. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebut namanya dalam nama surah. Nama surah dalam Al-Qur'an. Kira-kira siapa? Ada yang tahu? Siapa? Maryam, ya. Maryam. Ya, artinya apa? Artinya hanya Maryam sendiri yang disebutkan namanya. Ya,
Coba kalian baca Al-Quran dari awal sampai akhir, ada nggak selain Maryam yang disebutkan namanya? Artinya Maryam ini termasuk wanita yang bagaimana? Yang baik, yang buruk? Baik, ya, yang istimewa, yang luar biasa, ya enggak? Sehingga apa? Allah cantumkan namanya dalam surah, salah satu surah di dalam Al-Quran, yakni surah Maryam. Ya. Ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamula minar rijali katsir, kamula minar rijali katsir, walam yakmul minan nisa'i illa Maryam bintu Imran. Ya, kata Rasulullah, laki-laki sempurna di dunia ini banyak. Laki-laki yang sempurna di dunia ini begitu banyak. Ya. Walam yakmul minan nisa'i illa Maryam. Akan tetapi wanita yang paling sempurna adalah Maryam. Maryam ibnatu Imran. Ya, kalau laki-laki banyak, termasuklah para nabi sempurna. Ya. Kemudian orang-orang soleh banyak. Nah, di dalam Al-Quran nama-nama para nabi yang dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama surah, siapa saja? Siapa? Muhammad. Terus Yusuf, Yunus, Ibrahim. Terus Nuh. Nama nabi ya. Siapa lagi? Hud. Siapa lagi? Yo. Ada lagi? Hud sudah tadi ya. Nah, nama-nama laki-laki yang soleh siapa? Yang dibuatkan namanya dalam Al-Quran. Ada yang tahu? Ba'da Al-Baqarah. Ali Imran. Ya, Imran ayahnya siapa? Maryam. Terus ada lagi, satu lagi. Ayo, yang dia menasehati anaknya dengan nasihat terindah, ya, pesan-pesan terindah, nasihat untuk tidak menyekutukan Allah. Siapa? Luqmanul Hakim. Ya. Itu laki-laki yang soleh, yang masya Allah ya. Para ulama pun berbeda pendapat bahwasanya Luqman ini termasuk nabi atau bukan. Ya. Nah, banyak laki-laki yang sempurna, banyak kata Rasulullah. Akan tetapi wanita yang sempurna itu hanyalah Maryam ibnatu Imran. Nah, hadis ini mewakili pertanyaan kenapa Maryam diistimewakan dalam Al-Quran. Ya. Kemudian, kenapa Maryam istimewa di surah At-Tahrim? Ya, di surah At-Tahrim akhir ayat surah At-Tahrim, wa kanat minal qanitin. Wa kanat minal qanitin. Akhir ayat, ya. Wa Maryam ibnatu Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbih. Terus wa kanat minal qanitin. Nah,
ini qonitin, yang di garis bawahnya adalah qonitin. Ya. Harus antunna pahami. Kenapa di situ qonitin, tidak qonitat? Padahal dalam kaidah bahasa Arab harusnya apa? Untuk perempuan apa? Qonitat, bukan qonitin, tapi qonitat. Nah, di situ artinya Allah ingin menegaskan bahwasanya derajatnya Maryam Iddatul Imran ini sama dengan derajatnya laki-laki yang taat. Ya. Derajatnya sama dengan laki-laki. Gitu. Dispesialkan, diistimewakan derajatnya Maryam ini. Ya, seharusnya dalam kaidah bahasa Arab apa? Qanitah. Wa kanat minal qanitah. Tapi di situ Allah sebutkan wa kanat minal qanitin. Maknanya apa? Maryam ini derajatnya ya sama dengan ketaatan ya para laki-laki. Ya. Qanitat apa? Maknanya apa? Taat. Ya, hamba-hambanya yang taat. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya jika kita membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, maka dari kisah itu ya kita akan dapati berbagai macam faedah, berbagai macam hikmah. Ya. Terdapat di dalamnya kehidupan, bagaimana hal itu bisa menjadi suri tauladan kita. Ya, terdapat di dalamnya ilmu seperti ilmu fikih, ya, akidah, akhlak, ibadah, muamalah, kemudian karakter masyarakatnya di situ dan lain hal. Banyak hal yang kita bisa dapatkan ketika kita membaca kisah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Ya. Termasuklah seperti contohnya hukum fikih. Hukum fikih bisa didapatkan dari kisah. Ya. Seperti umpamanya tentang dua wanita yang dijumpai Musa dalam surah Al-Qasas. Ya. Catat surah Al-Qasas, nanti dibaca ayat 23 sampai 28. Ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam beliau lari dari Mesir ya ke sebuah negeri, maka di situ Nabi Musa menemukan wanita yang menjadi penggembala domba atau kambing. Ya, yang ini nantinya akan menjadi istri-istrinya. Ya, hal itu tidak lazim. Ya, zaman kita sekarang lazim nggak? Kira-kira seorang wanita tapi menggembala domba. Kira-kira bagaimana? Cocok nggak? Cocok nggak? Ada yang mau jadi penggembala di sini? Ternak domba ada? Enggak, ya, karena ini pekerjaan siapa? Laki-laki. Nah, saat itu Nabi Musa terheran-heran, ya, di antara banyaknya penggembala domba yakni laki-laki, kok ada dua orang wanita di situ. Ya, sehingga Nabi Musa menghampiri wanita tersebut lalu bertanya. Nah, ini diceritakan oleh Allah Taala dalam surah Al-Qasas, ya, ayat 23. Qala ma khatbukuma. Kata Nabi Musa apa? Nabi Musa bertanya, qala ma khatbukuma. Kalian berdua ini ngapain? Kalian berdua ini sedang apa? Kalian ngapain di sini? Gitulah kalau bahasa kita. Ya. Mereka menjawab,
Nanti dibaca ya. Qalata la naski hatta yusbira ri'a wa abuna syaikhun kabir. Wa abuna syaikhun kabir. Mereka berdua berkata bahwa kami ini sedang menunggu di sini. Kami tidak bisa mengambil air untuk domba-domba kami. Kenapa? Karena kami nunggu mereka. Mereka siapa? Para laki-laki pengembala itu pergi. Jadi mereka ngantri, ya. Mereka mengantri. Mereka ingin ngambil air untuk domba-dombanya, untuk ngasih minum. Ya, tapi kebanyakan di situ apa? Pengembala laki-laki. Mereka nunggu. Ya. Kemudian ditegaskan lagi, ayah kami sudah tua. Ayah kami sudah tua. Wa abuna syaikhun kabir. Ya. Ini kalimat penegasan. Ya, padahal ketika mereka menjelaskan bahwasanya kami ini ngantri di sini. Kami nunggu mereka pergi baru kami ngambil air. Gitu. Itu sudah cukup. Tapi mereka berdua tegaskan lagi wa abuna syaikhun kabir. Ayah kami sudah tua. Nah, di sini terdapat kaidah hukum fikih bahwasanya bolehnya wanita safar keluar rumah. Dari kisah terdapat di dalamnya kaidah hukum fikih. Ya, padahal kita tahu bahwasanya mereka itu menggembala di mana? Di hutan apa di padang pasir? Di padang pasir. Mereka menggembala di padang pasir. Yang mana padang pasir itu tidak ramah. Ya, padang pasir itu perlu tenaga laki-laki. Ya. Coba kalau sendiri, naudzubillah, entah apa yang akan terjadi kepada mereka. Ya, sehingga mereka berangkat berdua. Mereka menggembala berdua. Ya, jadi dari kisah ini ya, para ulama mengambil kesimpulan salah satu syarat wanita boleh beraktivitas di luar rumahnya ya dari kisah ini. Ya, bolehnya wanita beraktivitas ataupun safar di luar rumahnya. Nah, barulah kita masuk siapa saja wanita-wanita yang termaktub di dalam Al-Quran, yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ya, boleh dicatat. Nanti ada PR. Ya, setelah kajian ini ada PR untuk kalian. Insya Allah pertemuan berikutnya akan Abi cek ya PR-nya. Siapa saja dari manusia yang paling awal yang Allah ciptakan siapa? Nabi Adam. Istrinya Nabi Adam siapa? Hawa. Tulis Hawa. Siapa saja wanita yang terdapat dalam Al-Quran? Satu, Hawa. Ya. Kemudian setelah Nabi Adam, Nabi siapa? Terus Nuh. Nah, Nabi Nuh. Nabi Nuh terdapat dalam surah At-Tahrim ayat berapa? Yang hafal? Ayat 10 ya. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Istri Nuh dan istri Lut. Tulisnya. Selanjutnya istri Nabi Ibrahim. Siapa? Siapa namanya? Istri Nabi Ibrahim. Sarah atau Sarah? Sarah dan Hajar. Kemudian istri Nabi Zakaria, tidak disebutkan namanya. Lalu kemudian wanita di dalam Al-Quran berikutnya ada dalam kisahnya Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf alaihi salam? Siapa kira-kira? Siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Yang menggoda Nabi Yusuf siapa? Hah? Zulaikha. Ya. Ini di dalam Al-Quran disebut apa? Imro'atul Aziz. Ya. Istrinya siapa? Al-Aziz. Ini pejabat Mesir. Imro'atul Aziz. Atau dalam Israiliyat disebut Zulaikha. Kemudian siapa lagi? Masih dalam kisah Nabi Yusuf. Siapa? Ketika Nabi Yusuf difitnah, lalu kemudian Zulaikha mencoba untuk apa? Mencoba untuk mengumpulkan para wanita. Ya. Artinya apa? Tersebut dalam Al-Quran wanita-wanita di kota tersebut, ya, di kota Mesir tersebut. Boleh nggak ditulis dengan gosip wanita di situ, ya? Karena tidak disebutkan nama-namanya. Masih dalam kisahnya Nabi Yusuf, sangat kecil sekali disebut namanya, sangat kecil sekali, ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, setelah Nabi Yusuf sukses, ya, menjadi pemimpin, maka Allah Ta'ala mengatakan wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsyi wa kharru lahu sujjada. Ketika Yusuf sudah menjadi pemimpin Mesir dan memboyong semua keluarganya, Yusuf mengangkat kedua orang tuanya. Ya, orang tuanya siapa? Kedua orang tuanya siapa? Ayah, pasti ada pasangannya, yakni ibunya. Nah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya, ada ikhtilaf. Ini yang bersama ayahnya, apakah ibunya atau bibinya? Gitu. Warafa'a abawaihi. Kemudian selanjutnya Nabi Yusuf sudah, kita beralih ke Nabi Musa alaihissalam. Siapa saja wanita yang menyertainya? Siapa? Ayo, siapa? Ada yang pernah baca kisah Nabi Musa? Ibunya, ya, ibunya Nabi Musa. Ini yang paling banyak diceritakan. Dari beliau hamil, melahirkan, terus menyusui, lalu kemudian Nabi Musa tumbuh dewasa, lalu Nabi Musa kembali kemana? Dari Madian, ya, dari setelah beliau menikah dengan dua orang wanita solehah tadi, ya, kemudian beliau kembali lagi ke pangkuan ibu. Kemudian setelah ibunya siapa? Siapa? Asia, ya, Asia atau Imro'atu Fir'aun, ya, Asia binti Muzahim. Siapa lagi? Saudarinya Nabi Musa. Saudarinya Nabi Musa. Ini terdapat dalam Al-Quran, ya. Nah, saudarinya Nabi Musa inilah yang mengikuti bayinya Nabi Musa ke arah istananya Fir'aun, ya, dengan hanya satu kalimat perintah dari ibunya, ya, perintah dari ibunya Nabi Musa, ya, ini kalimat kusi, ya, satu kalimat saja, kusi, ya, ikuti. Dia bisa menerjemahkan kalimat tersebut, ya, apa mau ibunya. Mau ibunya apa? Ikuti. Kalau anak-anak, ya, kisaran umur SD dengan kalimat tersebut,
di zaman sekarang mungkin harus detail nyebutinnya. Kamu ikuti, kamu lihat, nanti kamu laporin ke ibu gitu. Kamu ikuti itu adikmu, nanti kamu lihat sampai mana, terus apa yang terjadi di dalamnya, ya nanti kamu kabarin ke ibu. Nah, ibunya hanya satu kalimat saja, kusi. Kusi dengan satu kalimat dia tahu maksud ibunya apa. Dia ikuti bayinya Musa, lalu kemudian dia lihat mendarat di mana, kemudian dia tahu oh diambil sama istrinya Fir'aun, ya, barulah dia merasa aman bahwasanya adiknya sudah nyaman di situ, baru dia laporkan ke ibunya. Hanya satu kalimat, ya. Kemudian siapa lagi? Masih Nabi Musa, ya, masih Nabi Musa. Kira-kira siapa? Zaujatuhu, istrinya, ya. Berapa istrinya Nabi Musa? 2, ya. Istrinya Nabi Musa ini ada yang mengatakan bahwasanya anak dari Nabi, anak dari Nabi, putri dari Nabi. Nabi siapa? Ada yang pernah baca nggak? Nabi siapa? Nabi Syuaib, ya. Nabi Syuaib. Beres Nabi Musa, kita masuk ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman di situ diceritakan, dikisahkan ada seorang wanita yang menyertainya, yakni siapa? Siapa? Ratu negeri Sabah. Siapa? Namanya siapa? Bilqis. Bilqis apa Balqis? Bilqis, ya. Kemudian selesai Nabi Sulaiman, kita beralih ke Imran. Imran siapa? Nabi bukan? Bukan, ya. Tapi laki-laki yang soleh, yang istimewa, ya. Siapa yang menyertai Imran? Yakni istrinya, istri dan putrinya. Istrinya siapa? Kalau tidak salah namanya Hana, ya. Anaknya siapa? Anaknya namanya Maryam. Baik, lanjut ke Nabi Ayub. Nabi Ayub tahu kisahnya, diuji dengan sakit, ya, diuji dengan habis hartanya, habis seluruh ternaknya, bahkan anak-anaknya, ya. Tersisalah hanya beliau dengan istrinya, ya. Kemudian barulah kita ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dalam Al-Quran, ya, yang diceritakan siapa saja? Ada yang tahu? Yakni istri-istrinya. Siapa saja yang termasuk? Yakni Hafsah, kemudian Aisyah, lalu kemudian Zainab. Zainab ada 2. Ada yang tahu siapa? Zainab binti Jahas dan Zainab binti Khuzaimah. Boleh dicatat, Zainab binti Jahas dan Zainab binti Khuzaimah. Ya. Kemudian ada Khadijah. Kalau tadi Zainab binti Jahas itu dari sukunya Rasul, ya, masih keluarganya Rasul, sepupunya, kalau tidak salah, ya, dari Bani Quraisy. Lalu Zainab binti Khuzaimah ini disebut juga Ummul Masakin, ya, ibunya orang-orang miskin. Kemudian Khadijah, ya, lalu Ummu Habibah,
Ummu Habibah, atau namanya disebut Romlah. Ya. Anaknya siapa beliau ini? Ummu Habibah, Abu Sufyan. Kemudian putri Nabi ada nggak? Nah, secara garis besar, secara menyeluruh, ahlul baitnya Nabi tersebut dalam Al-Quran. Ya. Lalu siapa lagi dari kalangan sahabiah? Ya. Di dalam Al-Quran yang antum hafal mungkin di surat Al-Mujadalah. Ya, qad sami'allahu qawlan alladziina qalu, qad sami'allahu qawlan allati, bagaimana bunyinya? Ada yang hafal? Di juz berapa? 28 atau 27? 28 ya. Qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Al-Mujadalah ayat 1. yakni wanita yang mengadukan suaminya kepada Rasulullah SAW yang bernama Khawlah binti Sa'labah. Khawlah binti Sa'labah. Ya, dicatat Khawlah binti Sa'labah. Terus istrinya, nah ini terdapat dalam Al-Quran di juz 30. Ya, siapa kira-kira? Tahu? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Istrinya Abu Lahab. Ya. Ini yang buruk-buruknya ya. Istrinya Abu Lahab. Siapa namanya? Nanti antum cari ya. Siapa namanya? Kemudian perempuan dengan perilaku aneh di dalam Al-Quran, namanya tersebut dalam buku-buku tafsir, namun dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya. Ini terdapat dalam surah An-Nahl 92. Ya, catat saja nama surahnya An-Nahl 92. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ عَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Ya, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ عَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Kisah wanita yang menenun lalu kemudian diurai kembali. Kisah wanita yang menenun lalu tenunannya diurai kembali. An-Nahl 92. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang memintal benang yang tidak punya pekerjaan. Ia memintal benangnya setelah menjadi kain, lalu ia urai kembali, kemudian ia pintal kembali. Ya, nggak ada kerjaan. Kemudian ada lagi nggak? Ada, ya, dalam surat Al-Mumtahanah, masih di juz 28 ya. Yakni kisahnya Asma dalam surat Al-Mumtahanah. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah
Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang menghalangi dan mengusir kalian dari negeri kalian untuk kalian berbuat bakti dan adil kepada mereka. Ya, dalam surah Al-Mumtahanah, nanti dicari dari la yanhaqullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid. Lalu kemudian dalam surah At-Tahrim ayat 1, At-Tahrim ayat 1, yakni kisahnya Maria Al-Qibtiyah. Insyaallah nanti kita bahas secara detailnya kisahnya. Kemudian putrinya Nabi Lut. Ini halusnya disebutkan, digambarkan dalam Al-Quran. Ya, itu saja. Ada lagi yang lain? Ya, kalau masih ada boleh disampaikan. Jadi lengkap ya, di dalam Al-Quran itu sangat lengkap kisah-kisah wanita ya, yang ada di dalamnya, sehingga Al-Quran ingin memberikan gambaran ya, atau potret yang luar biasa, yang sangat lengkap dari berbagai sisinya, dari segi usia, dari segi aktivitasnya, pekerjaannya, dari sisi posisinya, apakah dia sebagai ibu, apakah dia sebagai anak, apakah dia sebagai aktivitasnya sebagai apa, sebagai sosial kan, ya, sangat lengkap. Bahkan baik buruknya yang diceritakan, ya. Wanita-wanita yang baik siapa saja yang sudah Antuna tulis? Hawa, ya, Hawa baik tak? Baik ya. Kemudian istrinya Ibrahim, istri dari Nabi Muhammad, ya, istri Fir'aun, kemudian ibunya Musa, istrinya Musa, saudarinya Musa, ya. Kemudian yang buruk siapa, yang tidak baik? Istrinya seorang nabi juga, istrinya Nabi Lut, ya. Ini sama masalahnya ya, sama-sama membangkang, sama-sama tidak taat kepada suaminya. Kemudian Abu Lahab, yakni istrinya. Kalau ini beda lagi. Kalau Nabi Lut taat, istrinya durhaka. Kalau Abu Lahab sama-sama durhaka dengan istrinya, ya. Artinya apa? Diceritakan dalam surah Al-Lahab tadi, bahwasanya mereka sama-sama di dunia, sama-sama di akhirat juga sama-sama, ya, sama-sama di neraka. Ini nggak boleh dicontoh, ya. Satu visinya apa? Terjerumus ke dalam dosa, ya. Visinya apa? Menghalang-halangi atau menyiksa Rasulullah, menzalimi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang buruk lagi, yakni wanita gosip di kota itu. Ini kisahnya Nabi Yusuf, ya. Ini menggambarkan hati-hati dengan ghibah, ya, hati-hati dengan gosip. Kemudian wanita yang menggoda Yusuf, ya, Imratul Aziz tadi, ya, tapi nanti dia bertobat. Kemudian perilaku aneh, yakni wanita yang menenun tadi, itu yang buruk-buruknya. Jadi macam-macam ya peran wanita dalam Al-Quran itu. Ada dia sebagai ratu, yakni istrinya Nabi Sulaiman, ya, dia seorang ratu. Kemudian dia sebagai seorang istri, dia juga sebagai seorang ibu, yang sangat lengkap
kisahnya dalam Al-Quran. Ya. Nah, perannya antum semua jadikan PR. Ya, ada spidol. Boleh dikasih. Nanti buat kolom, ya. Buat kolom seperti ini, nomor R ya. Nomor ini semua. Terus nama, aktivitasnya dia sebagai pribadi, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Ya. Ibu, dia sebagai ibu, dia sebagai istri, atau dia sebagai siapa? Buat kolom seperti ini, misal Maryam, ya. Maryam dalam Al-Quran dia diceritakan sebagai apa? Yang pribadinya diceritakan dari jenis, ya. Dia juga seorang ibu, anaknya siapa? Namanya Nabi Isa. Dia istri bukan? Bukan, ya. Sosial bukan? Sosial itu maksudnya apa? Aktivitasnya apa sosial? Misal istrinya Nabi Muhammad SAW yakni Aisyah radhiyallahu anha. Dia juga punya aktivitas sosial yakni ngajarin sahabat. Ya, ketika Rasulullah wafat, maka banyak sahabat yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia sebagai apa? Guru. Ya. Nanti kalian teknis seperti ini. Siap? Yang punya buku sejarah atau kisah wanita dalam Islam, ya, atau di dalam Al-Quran, boleh dibuka-buka. Atau kalau enggak, googling aja, ya. Kerjain bareng nanti sama Ustazah Alicia. Ya, tujuannya apa? Agar kita tahu kesimpulannya. Nanti kita tahu kesimpulannya. Kita akan tahu peran kita nih yang paling porsinya paling besar ini sebagai apa. Sehingga apa? Sehingga kita bisa membaca zaman. Ya, kalau kita pengen maju, maka peran kita ini sebagai seorang wanita harus menjadi apa? Harus menjadi pribadi kan? Ya? Harus menjadi ibu kan? Atau harus menjadi seorang istri kan? Atau harus menjadi ibu-ibu sosialita, ya, ibu-ibu sosialita, tahu ya? Yang suka selfie, yang suka upload, ya. Nah. Itulah pentingnya kita belajar Al-Quran sehingga kita bisa tahu, bisa menempatkan diri, bisa membaca zaman. Kalau kita ingin maju, kita harus menjadi yang bagaimana? Ya, Al-Quran inilah yang menuntun generasi terbaik dari
Al-Quran inilah yang menjadikan generasi emas terdahulu. Ya, sehingga kita harus kembali kepada ajaran Al-Quran. Kita harus lihat, kita harus koreksi, ya, muhasabah diri, dan kita perbaiki diri kita, ya, sehingga ke depan mudah-mudahan kita menjadi, ya, semuanya ini menjadi calon ibu, calon istri yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cukup ya kajiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Insya Allah kita lanjut nanti. Ustaz akan pisahkan, ya, wanita dalam Al-Quran ke depannya, ya. Mudah-mudahan insya Allah. Ya, barakallahu fiikunna. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.